Dukung Elite Tipikor NHICW di Indonesia dimanapun saat ini Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Plans dalam program berita monitoring publik. Menanggapi pemberitaan mengenai adanya seorang oknum ASN di Puskesmas Gunung Stember, Kecamatan Gunung Stember, Kabupaten Deri yang mengatakan kepada wartawan bahwa penggunaan biaya operasional kesehatan BOK tahun anggaran 2022 di Puskesmas tersebut sudah diperiksa oleh BPK RI. Yang akhir-akhir ini beredar di publik, Lembaga Penyelidikan Tipikor dan Advokasi Hukum di Indonesia LI Tipikor NHICW angkat bicara. Lalu kalau sudah diperiksa BPK emang kenapa? Kata Leonardus Malo, investigator khusus senior LI Tipikor NHICW. LI Tipikor NHICW mengingatkan kepada setiap badan publik dari pengguna anggaran uang negara bahwa BPK itu diisi oleh manusia, bukan Tuhan. Jadi jangan mendewakan BPK. Kita harus bisa berkaca dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang menyeret nama-nama oknum dari BPK. Jadi jangan merasa aman bila pelaksanaan kegiatan mereka sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Karena pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ada pasif dan aktif sesuai peruntukannya. Jadi jangan menganggap kalau sudah diperiksa oleh BPK, suatu kegiatan itu sudah bebas dari dugaan tindak pidana korupsi. Hal seperti ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menutupi adanya dugaan penyalahgunaan uang negara di dalam suatu kegiatan. LI Tipikor NHICW mengatakan hal-hal seperti ini bisa jadi presiden buruk untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia karena kebenaran akhirnya ditutupi dan tidak bisa terbuka ke publik. Menurut LI Tipikor NHICW, kalau memang benar suatu pekerjaan itu sudah diperiksa oleh BPK, maka hasil pemeriksaan tersebut harus diserahkan atau ditunjukkan kepada masyarakat. Karena masyarakatlah si pemilik uang, maka berhak untuk mengetahui kebenaran penggunaan uangnya pada suatu pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan uang negara atau uang rakyat. Lalu memang kenapa kalau satu pekerjaan itu sudah diperiksa oleh BPK? Apakah dengan periksanya BPK pekerjaan itu sudah menyatakan bahwa pekerjaan itu tidak ada tindak pidana korupsinya lagi? Dugaan tindak pidana korupsinya lagi? Ingat ya, BPK itu bukan Tuhan. Ya, kita harus berkaca apa yang terjadi belakangan ini. Ya, banyak kasus-kasus besar di negara ini yang melibatkan oknum-oknum BPK. BPK itu kan berlindung di balik undang-undang BPK. Disebutkan di situ mereka harus tangkap tangan. Kalau diproses sesuai dengan tahapan hukum, mereka harus minta izin dari presiden. Itu kan lama. Nah, ini dimanfaatkan oknum. Jadi jangan saudara anggap BPK itu Tuhan. Sudah diperiksa BPK, gitu aja. Mana pertanggungjawabannya penggunaan uang rakyat kalau begitu? Hak rakyat ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, hak rakyat untuk mengetahui apa? Penggunaan uang negara di dalam satu kegiatan. Kenapa? Karena itu memang uang rakyat. Itu kan uang rakyat dikumpul-kumpul dari pajak mereka ya, dari rokok apa segala macam pajak lah, beli minyak segala macam dikumpul-kumpul untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya tentu mereka berhak untuk menanyakan bagaimana penggunaan itu. Hal ini sesuai dengan yang dipersyaratkan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam hal ini wartawan dan LSM adalah merupakan utusan masyarakat Indonesia atau publik, terutama LSM yang legal standingnya bergerak di bidang penelitian korupsi. Maka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka untuk memenuhi hak rakyat guna mengetahui penggunaan uang rakyat dalam suatu kegiatan itu sebagaimana dimaksud pada poin A pasal 6 Undang-Undang RI nomor 40 199 tentang pers, maka hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat bahkan diberikan secara langsung dan tidak langsung. Karena salah satu pasal pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa permintaan akan informasi publik dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, LSM dan wartawan juga ya mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyat itu. Ya. Tugas mereka untuk memberitakan itu kepada rakyat. Nah, mengenai informasi publik itu ya sesuai dengan yang di dalam informasi pelayanan informasi publik itu kan bisa diajukan secara langsung dan tidak langsung, kan begitu. Nah, jadi kalau memang sudah diperiksa BPK, ya tunjukkan aja ke publik bahwasannya penggunaan contohnya dana BOK di Puskesmas Gunung Stember sudah diperiksa BPK, ini hasilnya, kan gitu. Nah, walaupun itu tidak menjamin tidak adanya setelah tindak pidana korupsi di situ, karena BPK itu melakukan pemeriksaannya ya. Ini dengar ini ya, yang ASN yang jawab itu. Anda harus tahu ya, BPK itu melakukan pemeriksaan ada pasif dan aktif.
Kalau sudah aktif, nah jawaban Anda yang berikan seperti itu nggak laku lagi di mata hukum. Nah, ini pesan kami kepada teman-teman LSM atau wartawan ya, yang sedang meneliti kasus ini. Oknum seperti itu laporkan aja ke Ombudsman. Ya, dugaannya malah praktik pelayanan publik. Bila perlu laporkan ke Komisi ASN di Jakarta. Karena dalam salah satu pasal undang-undang mengenai ASN, di situ disebutkan mereka itu harus memberikan informasi yang baik, ya, agar tidak menyesatkan publik. Menurut Eli Tipikor NHICW, bila hal tersebut tidak dilakukan, maka si oknum pada badan publik tertentu itu dapat dilaporkan ke Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengurusi pelayanan publik negara ini. Dan bila perlu dilaporkan ke Komisi ASN, karena pada salah satu pasal Undang-Undang ASN disebutkan bahwa mereka harus memberikan sesuatu informasi dengan baik sehingga tidak menyesatkan masyarakat atau publik. Gunung Stember, Kabupaten dari Putra Senturi dan William, Eli Tipikor NHICW Channel TV melaporkan untuk Anda.